Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairul Anam. Di sini saya akan membahas terkait dua materi yaitu antara hak atas merek dan juga hak atas indikasi geografis dan lebih spesifik pada terkait kasus sengketa merek dan atau indikasi geografis di Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait hak atas merek itu sendiri. Hak atas merek itu sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri atau memberikan izin untuk orang lain menggunakannya. Selanjutnya ada hak atas indikasi geografis. Hak ini itu adalah suatu tanda yang menunjukkan bahwa suatu produk berasal dari wilayah geografis tertentu, memiliki kualitas, reputasi, dan karakteristik dari asal geografis itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas terkait kasus sengketa merek dan indikasi geografis. Untuk kasus pertama yaitu kasus sengketa merek. Kasus yang saya angkat yaitu adalah kasus geprek bensu versus AM geprek bensu. Dan untuk kasus indikasi geografisnya yaitu kasus Kopi Toraja yang didasarkan oleh pihak Jepang. Di sini saya akan membahas terkait contoh sengketa merek dagang, lebih spesifik pada brand geprek bensu yang dimiliki oleh Robin Onsu serta ayam geprek bensu. Karena kepemilikan ini dimiliki oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono. Kita jelaskan terkait kronologi yang terjadi pada kasus ini. Yang pertama yaitu pada tahun 2017, yaitu merupakan tahun pendirian dari kedua brand, yaitu brand geprek geprek bensu dan juga ayam geprek bensu. Lebih tepatnya pada bulan April ayam geprek bensu didirikan dan untuk geprek bensu itu didirikan pada di tahun yang sama 2017 di bulan Agustus. Pada awalnya Ruben Onsu tergabung pada ayam geprek bensu sebagai duta promosi dari pihak ayam geprek bensu. Namun selanjutnya Ruben Onsu memilih untuk mm, berpisah lalu untuk membuka brandnya sendiri, merek dagang sendiri yaitu Geprek Bensu. Lanjut untuk di tahun 2018 di mana Ruben Onsu sudah mendirikan usahanya sendiri yaitu Geprek Bensu. Pada tahun 2018 Ruben Onsu mendaftarkan nama Bensu itu sendiri sebagai merek dagang dan mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Selanjutnya pada tahun 2018 di tahun yang sama di bulan September, pihak PT Ayam Geprek Beni Sujono, yaitu brand Ayam Geprek Bensu, melakukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Ruben Onsu selaku pemilik dari brand Geprek Bensu. Selanjutnya, untuk pada tahun 2019, lebih tepatnya bulan Mei, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT AM Geprek Beni Sujono adalah pemilik sah dari merek AM Geprek Bensu dengan permasalahan di kata bensu. Selanjutnya itu ada di tahun 2020, lebih tepatnya di bulan April, Ruben Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun kasasi tersebut ditolak pada tahun 2020 di bulan Mei. Lalu putusan pengadilan sebelumnya menjadi berkekuatan hukum tetap. Lanjut pada tahun 2020 bulan Oktober di mana Beni Sujono menggugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham karena menerbitkan surat penghapusan merek yang tidak sesuai dengan putusan MA, meminta agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya membatalkan merek atas nama Ruben Onsu. Selanjutnya pada tahun 2022, lebih tepatnya bulan April, PT AM Geprek Bensu Sujono menggugat Ruben Onsu
Kemenkumham ini senilai 100 miliar di pengadilan niaga, meminta pengakuan sebagai pemilik sah merek ayam geprek Bensu dan juga ganti rugi dengan nominal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Berikut adalah hal-hal kronologi-kronologi yang terkait pada kasus sengketa merek yang terjadi pada brand geprek Bensu dan juga ayam geprek Bensu. Dan untuk selanjutnya saya akan membahas terkait kasus kedua, yaitu kasus indikasi geografis, lebih tepatnya pada pembahasan kopi Toraja yang didaftarkan oleh pengusaha Jepang. Kronologinya yaitu pertama untuk di tahun 1908, yaitu di mana awal perkebunan kopi Toraja, lebih tepatnya pada Sulawesi Selatan, mulai berkembang oleh para petani lokal dan dikarenakan kualitasnya yang cukup tinggi dengan cita rasa yang khas dari kopi Toraja tersebut, dengan cita rasa yang unik juga yang dihasilkan dari geografis dan juga iklim yang ideal. Selanjutnya, pada lini masa tahun 1977, ini adalah merupakan awal kasus dari pengakuan kopi Toraja oleh pihak Jepang, yaitu di mana perusahaan Jepang, yaitu Kei Coffee, mendaftarkan merek Torco Toraja di Jepang dengan nomor pendaftaran 75884722. Pendaftaran ini mencantumkan kata Toraja dan juga gambar rumah adat khas Toraja. Selanjutnya, yaitu pendaftaran ini juga terjadi pada saat Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang indikasi geografis, sehingga pihak asing dapat dengan mudah mendapatkan dan juga mendaftarkan merek yang mengandung nama daerah asal kopi tanpa izin pihak di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2013, yaitu pendaftaran indikasi geografis kopi Arabica Toraja. Lebih tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2013, yaitu kopi Arabica Toraja resmi didaftarkan sebagai indikasi geografis di Indonesia dengan nomor IG 002012000007. Dan sertifikat ini diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada pihak Toraja sebagai langkah untuk melindungi kopi Toraja dari pelanggaran merek dan untuk memastikan bahwa produk kopi yang berasal dari daerah Toraja dapat menggunakan nama tersebut. Selanjutnya yaitu pada tahun 2014, penyerahan sertifikat indikasi geografis, lebih tepatnya pada tanggal 25 Januari 2014, yaitu sertifikat indikasi geografis kopi Arabica Toraja ini diserahkan secara resmi, dan penyerahan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor domestik termasuk pemerintah, petani kopi, dan juga masyarakat-masyarakat lainnya untuk mendapatkan pengakuan hukum atas produk mereka di tingkat domestik atau nasional dan juga sampai ke kancah internasional. Berikut adalah lini masa kronologi terkait kasus indikasi geografis di Sulawesi Selatan, lebih tepatnya terkait kopi Toraja yang diakui oleh Jepang. Selanjutnya yaitu komentar saya terkait hak merek dan indikasi geografis yang terjadi dari dua kasus tersebut, yaitu betapa pentingnya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk membantu mengamankan nilai komersial dari merek itu sendiri, dan juga mencegah pelanggaran oleh pihak lain, dan juga yang pastinya menghindari sengketa. Selain itu juga indikasi geografis ini dapat mencegah penggunaan nama produk terkait daerah asalnya itu sendiri dan melindungi kualitas dan juga reputasi produk lokal. Sehingga hal itu diperlukannya untuk mendaftarkan hak merek dan juga indikasi geografis secepat mungkin, dan
sebaik mungkin dengan prosedur-prosedur yang ada. Mungkin sampai situ saja pembahasan terkait hak merek dan juga indikasi geografis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.